لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, pada pekan yang keempat. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kembali kepada kita semuanya untuk berjumpa di masjid ini untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mencari ilmu. Dan saya ingatkan dengan sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan di dalam jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju ke surga. Sedikit yang tahu bahwasanya mencari ilmu itu adalah jalan alternatif, jalan tercepat yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu itu mulia, makanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan barang siapa yang Allah takdirkan akan masuk ke dalam surga, maka salah satu tandanya Allah akan teguhkan langkahnya, istiqamahkan dirinya di dalam mencari ilmu agama. Allah berikan taufik hidayah kepada dirinya, keinginan yang kuat, kesabaran di dalam mencari ilmu. Maka yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu, dalam mencari ilmu. Artinya bahwa mencari ilmu itu perlu kesabaran. Makanya ada istiqamah di sana. Perlu kesabaran. Ujiannya banyak, hujan, ya kan? Kalau hujan jamaahnya berkurang. Iya. Ya, banyak kan? Ya, banyak rintangan-rintangan dalam mencari ilmu ini. Tapi Allah memberikan taufik kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Walaupun hujan badai, ya kan, tetap saja hadir. Nah, itulah tandanya Allah memberikan taufik kepada seorang hamba. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan meneruskan pembahasan tafsir. Setelah kita membahas surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Mu'awwidhatain, kemudian surah Al-Ikhlas, kita sampai kepada surah selanjutnya, yaitu surah Al-Lahab atau surah Al-Masad.
Nah, sebelumnya insya Allah kita akan baca terlebih dahulu ya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Baik, bisa diikuti semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Baik. Surah Al-Lahab atau dinamakan juga dengan surah Al-Masad. Al-Lahab dinamakan juga dengan surah Al-Masad. Ya, surah yang ke-111. Surah yang terdiri dari 5 ayat saja. Di mana Al-Lahab itu artinya adalah api yang menyala-nyala. Ya. Dan surah Al-Lahab ini, Bapak sekalian, ya, para ibu, turun di awal-awal dakwah baginda Rasulullah SAW. Di mana? Di Makkah. Ketika dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Ya. Dan surah ini turun di Makkah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, sehingga dinamakan dengan surah Makkiyah. Dan ketika beliau Rasulullah SAW berdakwah, maka dakwah beliau tidak berjalan mulus begitu saja. Namun banyak rintangan di dalam berdakwah. Di antara rintangan tersebut adalah gangguan, halangan, rintangan yang didapatkan dari kerabat beliau sendiri, pamannya beliau sendiri. Di mana Rasulullah SAW itu memiliki keluarga, memiliki paman, keluarga besar, ya, keluarga besar, turunan dari Quraisy, Bani Fihr, memiliki paman-paman. Di antara pamannya yang disebutkan di sini, namun disebutkan dalam konteks keburukan, yaitu Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Dan dia menentang dakwah Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, sampai dia sendiri meninggal dalam kekufuran menentang dakwah Rasulullah SAW. Memang ada beberapa paman Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Talib. Meskipun dia mati di dalam kekufuran, diajak untuk mengucapkan syahadat namun enggak sampai meninggal. Namun Abu Talib berbeda dengan Abu Lahab. Dia justru membela dakwah Nabi SAW sampai titik akhir kematian Abu Talib. Dibela dakwah Rasulullah SAW meskipun dia sendiri tidak mau masuk ke dalam agama Rasulullah SAW. Sedangkan paman-paman yang lainnya seperti Hamzah, ya, itu masuk Islam dari awal dan membela dakwah.
Bahkan meninggal di perang apa itu? Di perang Uhud. Di perang Uhud meninggal. Ada Abbas menjadi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, namun beliau masuk Islam di akhir-akhir. Ya, jadi keluarga Rasulullah ini berbeda-beda. Nah, yang disebutkan dan yang tidak beriman di antaranya adalah Abu Lahab, pamannya. Baik. Dan surah Al-Lahab, ya, dan Abu Lahab disebutkan dalam surah ini, surah Al-Lahab. Kok bisa ya? Pas. Abu Lahab, nama surahnya Al-Lahab. Padahal Al-Lahab itu adalah, ya, maknanya adalah api-api yang menyala, ya, api yang menyala-nyala. Seperti itu. Dan turunnya surah Al-Lahab atau surah Al-Masad ini ada sebabnya. Ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Yang pertama, ya, kita cerita dulu bahwasanya Rasulullah SAW itu populer, sudah terkenal di kalangan bangsa Arab atau di kalangan Quraisy pada saat itu, bahwasanya beliau adalah sosok Al-Amin, yaitu orang yang jujur dan terpercaya. Itu adalah sifat Rasulullah SAW. Ya. Bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah sosok yang terpercaya, sosok yang jujur. Di mana orang-orang Quraisy pada saat itu ketika hendak bepergian keluar dari kota Mekah, maka mereka menitipkan barang-barang berharganya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah, mereka benci kepada dakwahnya, namun mereka tidak bisa menutupi sifat Rasulullah, kejujuran beliau, amanahnya beliau. Bahkan sampai terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menitipkan, memberikan amanah kepada ponakannya. Siapa itu? Bukan keponakannya. Itu sepupu. Ya, pada sepupunya. Ali radhiyallahu taala anak paman. Itu sepupu. Nah, kepada sepupunya, ya, untuk dia menjaga, ya. Dan di antara amanah yang diberikan kepada Sayyidina Ali, maka beliau diperintahkan untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Ya kan? Ya, dititipkan sampai semuanya selesai, kembali kepada tuannya masing-masing titipannya, maka sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala kemudian ikut menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ini adalah bentuk suatu sifat yang sangat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, ya. Dan meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan cacian makian seperti pendusta, ya, terkena sihir, orang gila, namun anehnya mereka itu tetap saja menitipkan barang-barang berharganya. Ini menunjukkan bahwasanya dakwahan mereka itu, dakwaan terhadap Rasulullah itu adalah dusta, tidak benar, karena mereka sendirilah yang melanggar dakwahan. Bagaimana mungkin dikatakan pendusta sedangkan mereka menitipkan barang-barangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya, salah satu tanda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Al-Amin yang terpercaya. Dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang terpercaya dan diakui oleh masyarakat, ya, bangsa Arab pada saat itu di Makkah ketika terjadi pemugaran Ka'bah. Kita tahu bahwasanya Ka'bah itu kan sering roboh, ya. Ka'bah itu sering roboh. Kalau sekarang udah kaya, ya kan? Udah ada militernya, ya kan? Kalau dulu sering roboh. Kadang-kala diserang oleh pasukan berkuda, pernah juga diserang oleh pasukan apa tuh? Gajah. Iya kan? Taib. Nah, bahkan 5 tahun sebelum diangkat Rasulullah SAW menjadi nabi, berarti usia beliau berapa tuh? 35 tahun. Sempat terjadi banjir bandang di kota Makkah, di mana menghantam bangunan Ka'bah sampai air masuk ke sana hancur.
Setelah itu, karena itu adalah bangunan bersejarah. Mereka mengetahui bahwasanya itu adalah peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya kan? Meskipun keyakinan mereka itu salah. Ya, orang-orang musyrik meyakini bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah musyrik juga, para penyembah berhala juga. Ini salah, keliru. Namun mereka yakin ini adalah peninggalannya, sehingga mereka jaga, mereka rawat. Ketika hancur, maka mereka bermusyawarah, gimana ya kita bangun lagi? Ya, kita bangun lagi. Yang tadinya Ka'bah itu cuma setinggi manusia saja, beberapa hasta, kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan harta dari masing-masing kabilah. Ya kan, iuran kalau kita kan, iuran, ayo kita buat Ka'bah lagi. Ya kan? Namun yang unik pada saat itu, karena jahiliyah itu nyari hartanya ya sembarangan, ya kan, hasil perjudian, hasil perzinahan, menipu, ya kan, macam-macam. Namun uniknya ketika mereka ingin membangun Ka'bah, mereka mensyaratkan harta yang digunakan untuk membangun Ka'bah ini harus harta yang halal. Harta yang halal. Mereka tahu, ya kan, bahwasanya untuk pengabdian kepada Allah, ya kan, kepada Tuhan mereka, karena mereka juga kan mengetahui kan, ada kan pencipta. Mereka tahu harus dengan harta yang bersih. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu Maha baik. Allah itu baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka jangan sampai seorang berangkat haji umrah dengan harta yang haram, tidak akan diterima ibadahnya. Pada saat itu, setelah jadi Ka'bahnya, meskipun kekurangan dana pada saat itu, dananya kurang pada saat itu, makanya bentuk Ka'bahnya itu sampai sekarang apa? Bentuknya kubus ya, kubus. Padahal itu dulunya Ka'bah itu berbentuk mungkin hampir persegi panjang. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya, Ka'bah ada yang ininya, Hijr Ismail tuh begitu. Itu masih bagian dari Ka'bah. Hanya saja kekurangan dana, ya kan? Harusnya dibangun lagi. Makanya itu termasuk dalam Ka'bah. Kalau kita tawaf, nggak boleh itu kita ngambil jalan pintas, nggak sah nanti tawafnya, harus dikelilingi semuanya. Karena itu bagian dari Ka'bah. Sekarang kan udah kaya Saudi, kenapa nggak dibangun lagi? Ya, justru itu sempat beberapa kali pembangunan seperti itu yang pada akhirnya disudahi pembangunannya karena sebagai bentuk memuliakan rumah Allah. Jangan sampai rumah Allah dibuat seperti mainan, ya kan? Datang raja yang baru, ganti lagi, datang ini, ganti lagi, udahlah seperti itu. Ya, itu sebagai bentuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu setelah selesai bangunannya, maka orang-orang Quraisy itu berselisih. Yang terakhir adalah tinggal meletakkan Hajar Aswad. Berselisih itu, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini? Kan kabilah itu banyak pada saat itu. Kabilahnya banyak. Kata saya yang berhak. Akhirnya mereka bersumpah, ya udah kita perang aja. Kita duel aja. Sampai mereka itu meletakkan darah dalam suatu tempat, mereka celupkan tangannya, mereka bersumpah, ayo siap mati. Siapa yang harus meletakkan batu ini? Namun kemudian ada seseorang, yaitu Al-Walid Ibn Mughirah, dia mengatakan harus ada satu orang yang bisa memutuskan dalam urusan kita ini, dalam perselisihan ini. Maka dia katakan, baik, kita tentukan satu orang. Siapa itu? Maka semuanya bersepakat, ya, istilahnya kayak mengundi. Siapa yang pertama masuk ke dalam pintu tersebut, yaitu pintu Masjidil Haram, ya, pintu Al-Haram pada saat itu, maka dialah yang akan menentukan urusan kita. Ternyata yang datang siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau datang, maka mereka mengatakan, atakumul amin, telah datang sosok yang jujur dan terpercaya. Faqalu lahu, ya, maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, kita berselisih begini dan begitu. Jadi mereka itu sukacita, mereka percaya dan mereka rela. Yang memutuskan adalah siapa?
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sosok yang terpercaya. Fa wada'ahu fi thawbin, kemudian Rasulullah memiliki ide yang sangat cemerlang di mana Hajar Aswad tersebut diletakkan dalam satu kain, kemudian thumma da'a butunahum fa akhadhu binawahihi ma'ahu. Kemudian dipanggil setiap kabilah siapa yang mewakilinya, fa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap ujung bajunya diambil oleh mereka, akhirnya bersama sama dan diangkat, kemudian diambil Rasulullah dan diletakkanlah. Ya. Jadi itu bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Al-Amin. Namun para bapak para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya tiba masanya di mana mereka dengan lancang, ya, mereka akhirnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang diingkari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Al-Amin sebagaimana tadi kita jelaskan. Yaitu manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan turun wahyu kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang yang dekat dengan sanak saudara. Maka kewajiban dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, ya, untuk mentazkiyah, untuk memberikan bekal untuk dirinya sendiri, tapi manakala turun wahyu di mana dakwah harus ditularkan, harus mengajak kepada orang lain, maka Rasulullah pun tidak menunggu lama. Rasulullah langsung beranjak dan naik kepada satu bukit yang dinamakan dengan Bukit Safa. Bukit Safa. Rasulullah berdiri di sana. Fa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala as-Safa, faja'ala yunadi, kemudian beliau berteriak. Dengan suara lantang. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ya Bani Fihr, ya Bani Ali. Beliau memanggil, ya, suku kabilah yang masyhur, Bani Fihr. Siapa Bani Fihr itu? Bani Quraisy. Ya kan? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari silsilah Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, ya, ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Nah, Fihr ini adalah Quraisy. Kalau kesananya ya Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Nadar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Dari Adnan ke sini ini yang disepakati oleh para ulama nasabnya. Kesananya banyak diperselisihkan sampai kepada Nabiullah Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah dari nasabnya Quraisy. Ya Bani Fihr, ya Bani Ali, ibutuni Quraisy. Wa fi riwayat ya Sabaha. Di dalam riwayat beliau melantangkan dengan ucapan ya Sabaha. Apa itu Sabaha? Sabaha ini adalah kata yang biasa digunakan untuk memanggil masyarakat, ya, supaya kumpul ini, ada kumpul besar, akbar. Dan biasanya karena ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Ya, sangat penting untuk disampaikan. Hatta ijtama'u faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyantura ma hu. Sampai-sampai saking pentingnya orang yang mendengar ya sabahah, mereka berkumpul, kalau enggak bisa hadir maka mereka mutus. Kamu hadir ke sana, saya utus kamu. Mungkin dibayar gitu kan. Yang penting kamu harus hadir ke sana. Apa? Lihat apa yang terjadi. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Orang-orang Quraisy datang termasuk Abu Lahab. Ya. Kemudian dia langsung mengatakan, "Malak? Ada apa dengan Muhammad? Malak?" Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawabnya. Namun beliau berusaha untuk meyakinkan apakah mereka percaya dengan dirinya atau tidak. Paham tidak? Maka beliau mengatakan, "Ara'aitum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqin?" Kata Rasulullah, "Bagaimana kira-kira pendapat Anda sekalian? Jika aku kabarkan bahwasanya di sana, di lembah sana ada pasukan kuda yang siap untuk
menyergap kalian? Apakah kalian membenarkan perkataanku? Kata Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy yang sudah berkumpul? Qalu na'am. Benar. Tentu saja kami percaya kepadamu. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatimu kecuali kamu adalah sosok yang jujur. Dalam riwayat lain, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta meski sekalipun. Ya, ini bentuk kepercayaan Quraisy kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin. Nah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Aku hari ini membawa peringatan kepadamu, peringatan ya akan siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Ya. Maka manakala Abu Lahab mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan tabban laka sa'iral yaum. Seluruh harimu celaka Muhammad. Dia mengatakan tabban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alihada jama'atana. Ini doang kamu kumpulkan kami. Cuma karena ini, kata dia. Kata Abu Lahab, tabban laka sa'iral yaum. Semoga sepanjang harimu celaka. Ucapan Abu Lahab yang kurang ajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, celaka. Yang celaka bukan Rasulullah, yang celaka adalah kamu Abu Lahab. Ya. Meskipun Abu Lahab ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia adalah orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara kandung ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak henti-hentinya setelah itu memprovokasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kadang menjadi sunnatullah. Kadang-kadang dakwah itu yang menjadi penghalangnya adalah dari kerabat sendiri. Kenapa? Lebih berani. Kamu kecilnya juga saya tahu. Ya kan? Lebih berani. Lebih berani. Dan ini adalah vonis dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Ponis. Bahkan diponis semasa dia hidup. Dia celaka akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah mukjizat. Mukjizat yang sangat besar Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memponis Abu Lahab padahal dia masih hidup. Padahal dia masih hidup. Karena dia sebagai provokator menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili dalam sebuah hadis, ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara 'aini bi suqi dzil majaz." Aku kala itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalaku di mana? Sedang jalan di pasar Dzul Majaz. Dzul Majaz, pasar itu namanya Dzul Majaz. Rasulullah berdakwah di sana karena telah turun dakwah, telah turun perintah dakwah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalian pasti akan selamat. Ya. Dakwahnya apa, Pak? La ilaha illallah. Makanya tauhid ini adalah yang utama. Rasulullah sepanjang hari jalan-jalan. Perhatikan di sini. Wa yadkhulu fi fijajiha. Rasulullah masuk ke lorong-lorongnya, ke gang-gangnya. Rasulullah masuk. Manusia berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu mutaqassibuna alaihi. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'a. Kata Rabi'ah, tidak ada seorang pun yang berbicara mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sebetulnya paham. Berbeda dengan kita, Pak. Kadang-kadang ketika kita Islam, Muslim dari lahir, namun baru mungkin hari ini mengetahui makna la ilaha illallah yang benar.
Paham tidak? Buktinya apa? Buktinya masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih minta ke jin. Ya enggak? Hah? Dia masih meminta ke jin, masih meminta ke batu, masih berlindung ke ini, masih berlindung ke sana. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun Rasulullah hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang didakwai Rasulullah adalah orang Arab. La ilaha illallah itu adalah bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya bahasa Arab yang dengar orang Arab, faham mereka maksudnya apa. Makanya tidak semua orang ingin mengucapkan atau berani mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Berarti ibadahnya hanya kepada Allah saja, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu ya, Rasulullah berdakwah di lorong-lorong. Semuanya dia berkumpul mendengarkan Rasulullah. Wa huwa la yaskut. Rasulullah tidak diam. Melainkan Rasulullah mengatakan yaqulu ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Illa kecuali kata Rabi'ah. Illa kecuali anna wara'ahu rajulan ahwala wadi'al wajhi idza ghadiratain. Kecuali ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang. Ya. Juling dikatakan entah itu matanya tajam atau bagaimana ya. Wadi'al wajh tampan. Ya. Dzal ghadiratain dikepang. Ya. Keren enggak? Ya kan? Sosok siapa itu? Siapa itu? Hah? Bukan. Abu Lahab. Bukan ada Abu Lahab tuh yang keren itu. Ya, Abu Lahab. Dia membuntuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana Rasulullah pergi, dia bilang innahu sabi. Dia enggak bilang pendusta, penyihir, jangan didengar. Dia gini. Bukan gitu, penyair, enggak gitu dia bilang. Dia cukup indahu sabi. Kenapa? Sabi itu adalah dia telah meninggalkan ajaran tradisi leluhur nenek moyang kita. Sabi. Bahasa Arab sabi. Ya, innahu sabi. Karena tahu Abu Lahab kalau bilang iya pendusta, orang-orang tahu Rasulullah al-amin. Penyihir. Orang mana masa tampilan penyihir mau disamakan dengan tampilan Rasulullah? Iya enggak? Masa perkataan penyihir dukun mau disamakan dengan perkataan Rasulullah? Enggak mungkin, mereka enggak mungkin menerima. Namun satu-satunya cara dia mengatakan innahu sabi, dia telah meninggalkan tradisi ajaran nenek moyang kita yang sudah beratus-ratus tahun. Itu cara yang paling ampuh. Ya makanya kadang-kadang digunakan juga oleh sebagian yang membenci terhadap Islam ya, atau menghalangi dakwah. Kadang-kadang mengatakan, oh ini keluar dari tradisi nenek moyang begini dan begitu. Ya itu memang sudah sunatullah. Demikian juga Abu Lahab seperti itu, mengatakan sabi. Kenapa? Waduh, dia berani-beraninya meninggalkan ajaran tradisi nenek moyang kita yang sudah terbentuk selama beratus-ratus tahun loh. Ya, beratus-ratus tahun, bukan waktu yang sebentar. Faqultu man hadha. Kemudian Rabi'ah mengatakan, siapa dia? Siapa orang ini? Maksudnya kepada Rasulullah. Maka orang-orang mengatakan qalu Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yadhkuru nubuwah. Dia mendakwah atau mengklaim bahwasanya dia menjadi seorang nabi. Qultu man hadha alladhi yukadzibu. Terus siapa orang itu yang dia mendustakan dakwaannya? Qalu ammuhu Abu Lahab. Dia adalah mamanya sendiri yaitu Abu Lahab. Ya, adzan dulu Pak. Nanti kita lanjutkan kisahnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian gangguan yang diterima oleh Rasulullah dari pamannya sendiri Abu Lahab itu tidak menyurutkan semangat juang beliau dalam berdakwah. Terus beliau berdakwah menyusuri kabilah-kabilah meskipun dihalang-halangi oleh pamannya. Bahkan tidak hanya dengan ucapan, bahkan langsung dengan fisik juga. Dengan fisik. Ya, dalam riwayat lain disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa rajulun yatba'uhu yarmiyahu bil hijarati qad adama ka'bayhi wa urqubayhi. Ketika Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, ayo ucapkan supaya kalian selamat. Maka disebutkan ya ada
orang yang terus mengikuti, membuntuti beliau dan melemparinya dengan batu mengenai kaki beliau sampai berdarah-darah. Begitu juga tumit beliau. Beliau terus berdakwah, ya, tidak berhenti karena ada yang menghalangi. Demikian juga. Ya, ini sudah menjadi prinsip, sudah menjadi ikrar para dai yang mengikuti dakwah Rasulullah. Ketika semakin dihalang, di sana bersabar, pahalanya semakin besar. Maka tidak akan pernah surut dakwah ini, yaitu dakwah tauhid, mengajarkan, memberikan informasi kepada umat tentang kewajiban mengisahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ya. Dan Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Uzza itu apa? Uzza, salah satu nama berhala. Ya. Ada Lata, Uzza, itu berhala-berhala. Makanya Allah nggak sebutkan dengan nama Abdul Uzza ini, karena namanya nama mengandung unsur kesyirikan, jadi nggak Allah sebutkan Abdul Uzza. Masih disebutkan dalam Al-Quran Abdul Uzza, seolah-olah Allah mentakrir, menyetujui adanya hamba Uzza, padahal itu hanya fiktif saja. Uzza itu hanya apa? Patung saja, nggak nyata, tidak ada. Ya, hanya patung yang dibuat oleh mereka sendiri, oleh tangan-tangan manusia. Maka disebutkannya Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Baik. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Firaun misalkan. Firaun. Ya, Firaun adalah gelar saja. Rajanya bangsa Qibti, ya kan? Bangsa Qibti itu. Jadi gelari dengan Firaun. Ya kan? Firaun, raja. Baik. Dan perhatikan di sini, Abu Lahab pun demikian. Abu Lahab sendiri itu adalah artinya bersinar. Makanya yang tadi bisa jadi Abu Lahab itu keren tampilannya, ya, menawan dia, ya, menawan, gantengan Abu Lahab dibanding kita, ya kan? Tapi dia kafir, dia memusuhi dakwah Islam, Abu Lahab. Namun para ulama tetap saja memberikan komentar, ya, di mana istilahnya nggak pantas orang seperti itu dikatakan wajahnya tampan bersinar. Kata para ulama, kenapa nggak dikatakan Abu Nur saja? Cahaya kan, kalau nur itu cahaya. Ya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan dia digelari dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena Lahab sendiri maknanya adalah api yang menyala-nyala, sehingga dia itu meskipun demikian kemana? Akan kembalinya kepada neraka, akan disiksa oleh api neraka. Nah, seperti itu, ya. Dan di dalam ayat disebutkan tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Apa yang maksud kedua tangan ini? Apa yang maksud dengan kedua tangan? Baik. Ya. Disebutkan kedua tangan karena tanganlah yang berperan aktif yang pertama kali ketika seseorang berbuat. Tangan. Namun bukan berarti yang celaka adalah tangannya saja, yang disiksa tangannya saja. Semua anggota tubuhnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kemungkinan besar ketika dia mencela Rasulullah SAW, maka dia gunakan tangannya dengan menunjuk-nunjuk. Sehingga tangan-tangan yang menunjuk itu, yang menunjuk-nunjuk, ya, sosok yang paling mulia di muka bumi ini, maka pantas untuk mendapatkan siksa secara khusus kedua tangannya tersebut. Nah, dan perhatikan Allah menyebutkannya dua kali, tabbat yada Abi Lahab wa tabb, dua kali. Tabbat dengan tabb, celaka, dua kali disebutkan. Ini untuk menguatkan bahwasanya Abu Lahab ini celaka. Dari awal dia celaka. Bayangkan Pak, Abu Lahab itu ketika turun ayat ini dia masih hidup. Dia mendengar ayat tersebut. Bukannya tobat ya enggak? Ya kan? Bukannya tobat. Atau paling enggak, kalau dia benci Islam, coba deh dia pura-pura masuk Islam. Kalau dia pura-pura masuk Islam kan nanti dia bilang, "Oh,
saya masuk Islam, berarti Al-Quran salah. Al-Quran menyebutkan saya celaka di neraka, tapi kan saya masuk Islam. Benar enggak? Saking benarnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah halangi Abu Lahab walaupun untuk sekedar berdusta. Mungkin dia berdusta dalam hal lain, tapi dia berdusta memeluk Islam, Allah halangi. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya Allah telah memvonis dia masuk neraka. Maka dari awal dia divonis sampai dia mati, tidak ada ceritanya Abu Lahab akan masuk ke dalam Islam. Bahkan yang parahnya, ketika dia mendengar surah tersebut, tabbat yada abi lahab wa tab, bayangkan kaum muslimin membaca ayat ini melaknat Abu Lahab, dia divonis masuk neraka. Apa yang dia katakan? In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni abdi nafsi bimali wa waladi. Andai kata yang dikatakan oleh anak saudaraku, keponakanku berarti kan? Rasulullah kan keponakan dia. Andai kata yang dikatakan oleh anak saudaraku, keponakanku itu benar, kalau saya ini penghuni neraka, tenang aja, saya akan tebus nanti sama harta saya dan anak-anak saya. Bilang begitu, Pak. Ya. Jadi Abu Lahab, ya, kurang ajar betul-betul. Ya, baik. Padahal Allah mengatakan dalam ayat tersebut, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung Allah balas lagi, dia bilang begitu. Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan pernah ya berguna apa yang dia usahakan, kasab juga hartanya dan kasabnya. Maksudnya harta dan kasabnya itu, kasabnya adalah anaknya. Kan tadi dia bilang akan saya tebus dengan harta saya dan anak saya kata dia. Kemudian Allah turunkan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan guna hartamu dan juga kasabmu, itu anakmu. Karena Rasulullah bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya harta yang paling baik yang kalian makan adalah harta yang kalian dapatkan dengan hasil tanganmu sendiri, dengan hasil jerih payahmu sendiri. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, daripada kalian meminta-minta, lebih baik seseorang pergi ke hutan cari kayu, kemudian dia jual kayunya. Ya kan? Itu lebih mulia daripada seorang meminta-minta. Nah, disebutkan di sini wa inna auladakum min kasbikum, dan anak-anak kalian itu adalah hasil kasab kalian. Hasil kasab kalian. Tentu saja akan dihisab, akan diminta tanggung jawabnya nanti anak-anak kita juga. Taib. Dan ternyata benar, ya, tidak berguna. Bahkan anaknya sendiri masuk neraka, Abu Lahab. Siapa itu? Utaibah namanya. Dia selalu mengganggu Rasulullah. Usil dia orangnya. Ngikutin bapaknya tuh. Bapaknya usil, anaknya juga ikut usil juga. Ganggu Rasulullah, anaknya juga ikut ganggu. Sampai usilnya ini anak bocah oleh Rasulullah didoain. Allahumma sallid alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepadanya. Ini adalah doa. Ya, doa keburukan kepada seseorang. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepadanya. Sehingga Utaibah ini ketika dia pergi berdagang bersama teman-temannya ke negeri Syam, ya, diceritakan terus dia mampir di sebuah tempat. Dia ketakutan, terngiang-ngiang ucapan Rasulullah, doa Rasulullah. Aduh, ini saya takut bener ini apa yang diucapkan oleh Muhammad begitu. Ya, kata teman-temannya, tenang. Dia diturunin, ya, ketika dia ketakutan dia turunin barang-barangnya, ya kan. Dia dijaga ketat. Namun diceritakan tiba-tiba datang seekor singa, menerkam dia dan dibawa pergi. Itu doa bisanya Allah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tidak hanya anaknya. Ini memang keluarga yang hancur ini. Keluarga yang buruk. Keluarga yang menentang Allah semuanya. Bapaknya, anaknya juga sama, usil ya dia. Kemudian istrinya. Allah berfirman, sayasla naran dzata lahab. Ya. Jadi Allah akan nyalakan neraka, api yang menyalanya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Demikian juga istrinya, wa imra'ah, istri dia. Siapa istri dia? Namanya Aura. Kunyahnya itu Ummu Jamil. Dia ada seorang bangsawan.
yang terhormat pada kala itu, perempuan. Hanya begitu. Perhatikan, semua tergantung kepalanya, semua tergantung kepada keluarganya. Kalau suaminya rajin beribadah, insya Allah anak-anak istrinya ikut. Tapi jangan harap kita semuanya mendapatkan istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, namun kita sendiri tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengaji. Ya, anaknya, kan kita sering lihat, kadang-kadang nih seorang ibu bawa anaknya, ya, ditutup rambutnya, pakai kerudung, ya kan? Berarti dalam hatinya, saya berharap nanti besar dia menjadi anak yang soleh atau solehah, menutup auratnya. Dia sendiri menuntut anaknya ke madrasahnya, ibunya nggak pakai kerudung. Ya pasti anaknya, oh ini mungkin pakai kerudungan di madrasah saja. Kalau di luar itu nanti besar, ya sama juga, nanti juga kayak ibu juga. Kan begitu. Ya, perhatikan di sini. Allah berikan gambaran satu keluarga ini yang buruk ini supaya jadi pelajaran. Bapaknya, anaknya, istrinya ikut semuanya keburukan. Bapaknya jadi provokator, maka istri juga tidak kalah menjadi provokator juga. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa yang dimaksud dengan hammalatal hatab? Ya. Hammalatal hatab, dia pembawa kayu bakar. Para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya kayu bakar yang dimaksud itu adalah hanya kiasan saja. Karena istrinya ini adalah provokator, tukang namimah, adu domba, tukang gosip. Ya kan? Bayangkan itu. Suaminya begitu, istrinya begitu, begini. Ya. Tukang gosip, tukang provokator dia. Kesana kemari membuat fitnah. Muhammad begini dan Muhammad begitu. Namun ada juga para ulama membawa kepada makna hakiki. Yang dimaksud kayu bakar memang kayu bakar asli. Memang dia cari kayu bakar. Dia bawa kayu, dia bawa tali, dia bawa duri, kemudian disimpan di jalan-jalan. Di mana kemungkinan Rasulullah lewat, ditaruh di sana kayu. Supaya Rasulullah menginjak durinya. Dan kemungkinan besar juga Rasulullah menginjak duri yang diletakkan oleh Ummu Jamil ini, oleh Aurah ini, oleh istrinya Abu Lahab ini. Ya, demikian. Baik. Dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Apa itu balasannya? Ulama mengatakan nanti Abu Lahab akan dihinakan oleh istrinya sendiri. Di saat dia di dunia memprovokasi manusia, menghalangi dakwah Rasulullah SAW, dan istrinya membantu juga dalam memprovokasi, maka di saat Allah menyiksa Abu Lahab, maka istrinya lah yang akan membawa kayu bakarnya. Sedih nggak tuh? Iya, dia disiksa dan istrinya yang membawa kayu bakar di hari kiamat. Dia bawa kayu bakar, ya, supaya apinya terus makin menjalar-jalar. Demikian juga istrinya, ya, dan dia tidak memiliki pilihan lain. Itu saja hari kiamat. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia menolak. Dia akan membawa kayu bakar dan membakar suaminya sendiri dengan kayu yang dia bawa. Ya, dengan kayu yang dia bawa. Demikian supaya menjadi pelajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan fi jidha hablum mim masad. Di dalam ini lehernya Ummu Jamil Aurah nanti di hari kiamat akan dikalungkan, yaitu sabut, ya, pintalan-pintalan sabut. Ada yang mengatakan besi dikalungkan di sini. Kenapa? Sebagai balasan perbuatan dia di dunia. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatannya. Dulu dia di dunia, padahal dia adalah seorang wanita yang bangsawan, wanita terhormat. Hanya karena ingin menyakiti Rasulullah SAW, dia rela pergi ke hutan, pergi ke padang pasir, nyari kayu, bukan buat si dulu kata kalau ini, tapi buat mencegah, menghalangi dakwah Rasulullah. Dia bawa tali, Pak, bawa tali dia di lehernya, tali di sini tali untuk mengikat kayunya. Dapat kayu, ambil ikat dia, terus begitu dia membantu suaminya Abu Lahab. Ya. Demikian maka Allah balas di akhirat
fi jidha hablum min masad. Tali yang dia gunakan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali dari neraka jahanam. Perhatikan di sini. Ada pesan yang sangat latif di sini. Perhatikan. Ketika seseorang berani menyakiti terang-terangan dakwah sosok manusia yang paling mulia di muka bumi, maka Allah balas kontan di dunia. Ya, ancamannya langsung diponisnya di dunia, tidak diberikan kesempatan. Enggak ada, Pak. Abu Jahal saja. Abu Jahal kita tahu brengseknya Abu Jahal. Tapi tidak ada kan ponis oleh Allah di dunia bahwasanya dia akan masuk neraka? Ada enggak? Bahkan mungkin dari segi perjalanan dia hampir saja mendapatkan kesempatan. Apa itu? Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu yang namanya Umar. Ada dua, ada Umar bin Khattab, ada Amr. Itu Abu Jahal. Amr itu. Namun yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Umar bin Khattab. Hampir kan? Kalau Allah takdirkan dengan doanya ternyata Abu Jahal bisa jadi Abu Jahal. Namun takdir berkata lain. Tidak diponis. Fir'aun diponis enggak ada ponis di dunia. Semasa dia hidup enggak diponis oleh Allah. Yang ada malah Nabi Musa diperintahkan kepada Firaun, idhaba, pergilah engkau Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun. Pergi kepada Fir'aun. Dalam ayat lain, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Mudah-mudahan dia sadar. Mudah-mudahan dia takut. Fir'aun itu membunuh, ya enggak, menjajah anak laki-laki, bayi berojo, sembelih sama dia. Kejam dia, tapi enggak diponis oleh Allah. Malah suruh berdakwah tuh Nabi Musa. Coba datangi dia. Bahkan didatangi, faqula lahu qawlan layyin. Jangan kasar-kasar, ucapkan perkataan yang lembut di hadapan Fir'aun. Tuh, lihat, walaupun takdirnya neraka dia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun enggak ada ponis. Namun lihat Abu Lahab ini. Abu Lahab menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ketika permusuhan kepada orang yang paling mulia di muka bumi ini, ya. Ketika Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, maka tentu saja permusuhan kepada beliau juga itu adalah sebuah bentuk ya kekufuran yang paling kufur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman tersebut. Ya, bahkan dia masih hidup. Waliyadzubillah. Ya, ini pelajarannya tentu saja banyak ya. Pelajarannya. Ya, ini menjadi cerminan ya, keluarga yang buruk tidak boleh dicontoh, tidak boleh dicontoh. Jejaknya, langkahnya tidak boleh dicontoh. Kita harus menjadi umat yang rasional, yang logik lah gitu. Rasulullah dakwahnya apa? Sosoknya seperti apa? Al-Amin. Lihat dengan mata. Ya, jangan menjadikan mata telinga atau telinga menjadi mata. Ya, lihat dulu dengan mata. Ya, jika sosoknya seperti ini, jangan gunakan ya, pendengaran. Kadang-kala kita gunakan katanya begini, katanya begitu, tapi kita belum pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Namun tentu saja ya banyak juga orang-orang yang masuk Islam, ya para sahabat yang masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apa yang mereka dengar dari provokasi ya, itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.